Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di dalam Digital Lectures bersama Dokurs. Kali ini, topik ilmu kesehatan anak yang akan kita bahas adalah mengenai bronkiolitis. Bronkiolitis adalah suatu penyakit infeksi respiratorik akut bagian bawah yang ditandai dengan inflamasi pada bronkiolus. Umumnya, bronkiolitis diakibatkan oleh virus. Penyakit ini memiliki karakteristik berupa demam, pilek, dan batuk mengi yang bersifat kering. Secara klinis, bronkiolitis ditandai dengan episode pertama mengi pada bayi yang didahului gejala-gejala prodromal infeksi respiratorik akut. Bronkiolitis merupakan penyebab terbanyak infeksi respiratori bawah pada bayi dan anak yang berusia kurang dari 2 tahun. Etiologi di antaranya adalah, yang pertama adalah Respiratory Syncytial Virus atau RSV. Virus ini merupakan penyebab terbanyak dari bronkiolitis, yaitu sekitar 50-80% kasus. Kemudian ada adenovirus, ada human metapneumovirus, ada virus influenza, virus parainfluenza terutama yang tipe 3, kemudian juga dapat terjadi koinfeksi dengan beberapa virus lain. 10 dari 30% bayi yang memiliki koinfeksi dirawat di rumah sakit. Penularan dapat terjadi apabila terjadi kontak antara patogen dengan mukosa hidung atau tenggorokan anak. Dapat menular melalui droplet di udara yang terhirup maupun melalui objek yang tersentuh oleh anak dan dimasukkan ke dalam mulut. Infeksi virus atau patogen lain pada epitel Bersilia bronchiolus menyebabkan respon inflamasi yang menghasilkan beberapa sitokin. Sitokin ini akan merangsang produksi dari mukus, edema, dan terbentuknya debris-debris sel. Tidak hanya itu, proses ini juga dapat menyebabkan infiltrasi dari limfosit dan edema submukosa pada saluran nafas. Proses ini akan menyebabkan adanya tahanan dari aliran udara terutama pada bayi. Bayi memiliki saluran nafas yang relatif lebih sempit dibandingkan dengan orang dewasa. Kemudian, respon inflamasi yang terjadi dapat bermanifestasi sebagai demam, batuk kering, pilek, dan gangguan pernafasan. Tahanan yang terjadi selama proses inspirasi dan ekspirasi secara terus-menerus akan menyebabkan gangguan pertukaran gas. Apabila terjadi gangguan pertukaran gas, maka dapat berujung dengan obstruksi yang lebih masif, sehingga dapat terjadi air trapping dan juga atelektasis. Apabila air trapping sudah terjadi, maka dapat menyebabkan meningkatnya end expiratory volume dan menurunnya compliance dari paru-paru. Selain itu, penyempitan saluran nafas juga dapat mengganggu aliran udara sehingga dapat ditemukan wheezing pada anak. Penegakan diagnosis bronkiolitis dapat didasarkan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik serta penunjang. Pada anamnesis, kita dapat menanyakan usia anak, karena bronkiolitis ini sering terjadi pada anak usia kurang dari 2 tahun. Kemudian, tanyakan tanda dan gejala pernafasan, seperti batuk kering yang disertai mengi, dan juga adanya peningkatan usaha nafas. Kemudian tanyakan juga gejala umum seperti demam, kemudian anak rewel, tidak mau makan, dan juga tidak mau minum. Tanyakan riwayat gejala prodromal sebelumnya. Kemudian tanyakan apakah ada riwayat keluarga dan lingkungan sekitar anak yang memiliki gejala maupun keluhan yang sama. Kemudian, tanyakan juga apakah ada anggota keluarga atau orang terdekat dari anak yang merokok di lingkungan rumah atau merokok di lingkungan sekitar anak. Kemudian, tanyakan status sosioekonomi dan kondisi lingkungan rumah. Kemudian, tanyakan riwayat pengobatan dan imunisasi anak, serta tanyakan nutrisi dan perkembangan anak. Kemudian, kita dapat menanyakan faktor risiko lainnya, seperti pada riwayat kehamilan dan kelahiran, seperti apakah bayi lahir prematur, kemudian apakah ada anomali saluran pernafasan, dan apakah bayi memiliki kelainan kongenital. Pada pemeriksaan fisik, kita akan menilai keadaan umum dari anak. Anak biasanya akan terlihat sakit, kemudian apabila sudah ada peningkatan usaha nafas, kita dapat melihat anak tampak sesak dan juga dapat merintih. Kemudian, pada tanda-tanda vital, kita akan menemukan adanya peningkatan suhu atau demam, kemudian ada takipne. Nilai juga status gizi pada anak dengan melakukan pemeriksaan antropometri. Selanjutnya, nilai secara umum mulai dari kepala, apakah anak memiliki sianosis, pernapasan cuping hidung, dan apakah ada sekret pada hidung. Kemudian pada dada atau toraks, kita dapat melihat adanya peningkatan usaha nafas, seperti adanya retraksi. Kemudian kita dapat menilai suara ekspirasi yang memanjang, adanya wheezing maupun crackles pada auskultasi. Kemudian, dalam menilai kegawatan penderita dapat digunakan Respiratory Distress Assessment Instrument atau RDAI
yang menilai distres nafas berdasarkan dua variabel respirasi, yaitu adanya wheezing dan adanya retraksi, seperti yang dilihat pada tabel. Setelah melakukan pemeriksaan, kita akan menilai apakah pasien termasuk ke dalam kategori berat, yaitu dengan nilai lebih dari 15, atau masih dalam kategori ringan, yaitu nilai kurang dari 3. Setelah itu, pada pemeriksaan menunjang, kita dapat melakukan pemeriksaan darah rutin, analisa gas darah, antigen RSV jika memungkinkan, kemudian bisa dilakukan ronsen toraks, dan dilakukan pemantauan kadar saturasi darah dengan menggunakan pulse oximeter. Namun, pemeriksaan penunjang tidak dianjurkan untuk dilakukan secara rutin, sebab untuk penegakan diagnosis dapat dilakukan dengan menggunakan anamnesis dan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Pemeriksaan darah dan radiologis hanya diperlukan untuk menyingkirkan penyebab lainnya, atau jika anamnesis dan pemeriksaan fisik masih kurang jelas untuk menegakkan diagnosis. Selanjutnya adalah tata laksana dari bronkiolitis. Pada dasarnya, tata laksana bronkiolitis bersifat suportif. Pastikan rehidrasi dan kadar oksigen anak terus baik. Selain itu, anjurkan ibu untuk tetap memberi ASI dan melanjutkan pemberian makanan apabila anak sudah makan selain ASI. Kemudian, anak juga harus dijauhkan dari asap rokok maupun iritan lainnya. Apabila gejala memberat, maka anak harus dirawat. Di rumah sakit, nanti anak akan diberikan terapi oksigen melalui nasal kanul sebanyak 1-2 liter per menit, dan apabila pada bayi muda, cukup dengan 0,5 liter per menit. Jika asupan nutrisi per oral tidak dapat terpenuhi atau adanya resiko aspirasi, maka akan diberikan melalui intravena. Sampai saat ini, belum ada medikasi spesifik untuk bronkiolitis, sehingga dapat diberikan terapi simptomatik seperti antipiretik jika dibutuhkan. Antibiotik baru akan diberikan bila dicurigai adanya infeksi bakteri. Pemberian antibiotik dapat menggunakan ampicillin 100-200 mg per kilogram berat badan per hari melalui intravena yang dibagi dengan 4 dosis. Kemudian, bila ada konjungtivitis pada bayi berusia 1-4 bulan, kemungkinan infeksi sekunder oleh Chlamydia trachomatis, maka dapat diberikan erythromycin 40 mg per kilogram berat badan per hari per oral dibagi 4 dosis. Dapat juga dilakukan nebulisasi dengan epinefrin bersamaan dengan dexamethasone yang dilarutkan dalam NaCl fisiologis. Apabila terdapat faktor-faktor berikut ini, maka pasien kemungkinan dapat menderita bronkiolitis berat dan perlu dirawat di rumah sakit. Seperti anak berusia kurang dari 3 bulan, kemudian masa gestasi anak kurang dari 34 minggu, anak dengan berat badan lahir rendah, anak dengan kelainan jantung bawaan, kemudian anak dengan chronic lung disease of prematurity, dan adanya pajanan asap rokok yang tidak dapat dihindari oleh anak. Untuk edukasi, penting untuk melakukan pencegahan untuk menghindari paparan asap rokok lanjutan ataupun bahan iritan lainnya. Anak juga harus dijaga nutrisi dan kebersihannya. Untuk prognosis dari bronkiolitis sendiri, sebagian besar kasus bronkiolitis dapat sembuh dengan sendirinya tanpa komplikasi yang berarti. Berikut adalah referensi yang bisa teman-teman baca lebih lanjut. Sekian Digital Lectures dari DoCourse pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.